Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desi Amelia, yang akan membahas tentang 4 pilar konsep pemrograman berorientasi objek yang merupakan lanjutan dari konsep pemrograman berorientasi objek dari video kemarin. Yang pertama, ada abstraction. Abstraction merupakan kumpulan perintah dari suatu kelas. Sini saya masih menggunakan proses orang petani bunga yang akan menanam bunga. Abstraction itu seperti atasan yang memerintahkan karyawannya untuk melakukan sesuatu. Artinya, petani bunga merupakan sebuah bos atau atasan yang akan memberikan perintah kepada karyawannya, yaitu petani yang bekerja kepada petani bunga, untuk menanam, menyiram, merawat, dan memanen bunga. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwasannya program tersebut memiliki abstraction? Mudah dengan cara kita melihat bagaimana dia menulis programnya. Contoh yang saya tampilkan yaitu sebelum mendeklarasikan sebuah kelas atau mengeluarkan sebuah perintah, biasanya sebelumnya terdapat kata abstrak, seperti abstrak kelas petani bunga dan abstrak menanam bunga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang encapsulation. Encapsulation adalah pengelompokan data yang terikat dan pembatasan akses data. Ketika petani bunga ingin tips and trik tumbuh kembang bunga tidak bisa diakses oleh sembarang orang, maka petani bunga membutuhkan konsep encapsulation di mana petani bunga membutuhkan tempat data yang bisa mengakses, yang bisa membatasi aksesnya juga terhadap tips and trik tumbuh kembang bunga dari publik. Ketika petani bunga hanya ingin petani saja yang bisa mengakses tips and trik tumbuh kembangnya, maka petani bunga bisa menggunakan akses modifier private. Ketika petani bunga ingin membagikannya kepada pekerjanya, petani-petani lainnya, maka petani bunga bisa menggunakan akses modifier protected. Dan jikalau petani bunga open sharing kepada teman-teman lainnya, sesama petani bunga juga, maka petani bunga bebas untuk memberikan tips dan triknya menggunakan akses modifier public. Bagaimana cara kita mengakses akses modifier private dan protected di encapsulation? Pada encapsulation terdapat yang namanya set dan get. Kita bisa menulis, menambahkan tips and trick, dan juga kita bisa mengambil tips and trick tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang inheritance. Inheritance merupakan hubungan orang tua dan anaknya. Biasanya sih dipanggilnya pewarisan. Masih dalam kasus kelas petani bunga di sini berperan sebagai orang tua atau superkelas, di mana petani bunga memiliki turunan kelas yaitu kolektor bunga, yang merupakan subkelas atau turunan dari petani bunga. Jadi, kolektor bunga ini seperti anak yang mewarisi sesuatu dari orang tuanya. Yang biasanya inheritance itu ditandai dengan extend. Bagaimana kita tahu bahwasanya suatu program terdapat inheritance? Inheritance biasa di ciri khas inheritance itu biasanya ada extendnya. Contohnya di sini kelas petani bunga yang merupakan superkelas atau orang tua dari sebuah program. Nah, bagaimana sih kita tahu gitu kalau misalkan selanjutnya itu adalah subkelas dari petani bunga? Cara menulisnya yaitu kelas kolektor bunga extend petani bunga yang menandakan bahwasannya kolektor bunga merupakan pewarisan kelas atau subkelas dari petani bunga. Selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism itu kemiripan perintah yang implementasinya berbeda. Jadi kan kita tadi punya superkelas yaitu petani.
Nah, petani bunga itu memiliki perintah membeli dengan keperluan membeli benih untuk menumbuhkan bunga yang akan ditanami. Nah, subkelas dari petani bunga adalah kolektor bunga. Kolektor bunga juga bisa mengimplementasikan perintah membeli, kan tetapi implementasinya pasti akan berbeda. Kolektor bunga bisa membeli bunga dengan keperluan memang dia akan menjual bunganya kembali, bukan untuk menanam bunga tersebut kembali. Gitu. Jadi bisa dicirikan kalau misalkan dia itu polimer pisang, ada beberapa jenis, banyaknya jenis, tapi perilakunya sama. Kan, tapi implementasinya berbeda, seperti yang aku jelaskan tadi. Itu merupakan 4 pilar dari pemrograman berorientasi objek. Ada abstrak, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.